Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola pada umumnya dan khususnya sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya kemarin saya membuat konten preview dari pertandingan Grand Final Piala Menpora tahun 2021 leg pertamanya, Big Match atau yang dilabeli El Clasico Indonesia, yakni pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung, maka di konten hari ini saya ingin membahas key players dari kedua tim. Pertama-tama saya ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa kedua tim ini mengandalkan strategi yang sama tapi beda caranya. Sama yakni mengandalkan sepak bola menyerang. Karena baik Persija Jakarta maupun Persib Bandung saat para pemainnya bisa menguasai bola, maka fokus mereka adalah untuk merancang sebuah serangan. Tapi bedanya cara mereka menyerang. Persija Jakarta perlahan-lahan, bersabar, tidak ingin terburu-buru, tidak ingin kehilangan penguasaan bola. Mereka perlu juga mencari celah di pertahanan tim lawan. Tapi staying power tim ini bagus. Persib Bandung saat mendapat bola, para pemainnya bisa menguasai bola, maka dengan cepat mereka akan melakukan serangan. Maksimal 3 kali passing, maka para pemain Persib Bandung bisa berada di dalam jantung pertahanan atau area pertahanan dari tim lawan untuk menciptakan peluang, dan tentu diharapkan dari peluang tersebut mereka bisa mencetak gol. Maka itu jika teman-teman perhatikan bahwa beberapa peluang yang diperoleh oleh para pemain Persib yang mengarah ke gawang itu semuanya adalah peluang emas. Ya, memang tidak semuanya berhasil mereka konversikan menjadi gol. Contoh, di pertandingan leg kedua lawan Sleman, kan begitu banyak peluang sebetulnya para pemain Persib memperoleh, tapi mereka memang hanya bisa mencetak 1 gol. Kenapa? Karena mereka membutuhkan satu pemain yang bisa membuat perbedaan, pemain yang diperlukan pada saat terjadi deadlock. Siapa pemain tersebut? Ya nanti dulu, ya kan? Saya bahas lagi nih ke Persija Jakarta. Bagaimana dengan Persija Jakarta? Lawan PSM Makassar mereka kembali menghadapi tekanan tinggi. Pressure dari para pemain PSM Makassar. Pressure dari para pemain PSM Makassar itu seperti apa? Yakni siapapun pemain Persija yang menguasai bola maka langsung akan diberikan pengawasan ataupun pengawalan. Jadi itu akan menyulitkan siapapun pemain Persija tersebut yang menguasai bola untuk mengalirkan bola tersebut, untuk memberikan passing. Maka itu dibutuhkan pemain dari Persija Jakarta di tengah yang bisa bermain keras, tapi juga bisa mengandalkan otaknya, bermain cerdas. Bermain cerdasnya untuk apa? Keluar dari tekanan tersebut dan kemudian memberikan passing-passing yang diperlukan, yakni mengalirkan bola. Siapa pemain tersebut? Nanti dulu. Sekarang saya ingin membahas bagaimana caranya kedua tim ini bisa melangkah hingga ke final. Diperlukan juga kontribusi secara kolektif dari para pemain. Bedanya di antara Persija dan juga Persib bahwa kolektivitas Persija terlihat di lini pertahanan setelah mereka kalah lawan PSM Makassar di first match. Persib berbeda setelah mereka sulit untuk bisa mencetak gol lawan Bali United, walaupun mendapat beberapa peluang emas, akhirnya mereka lebih mencair dalam urusan membangun serangan dan mereka bisa mencetak begitu banyak gol. Hingga sekarang mereka sudah lolos ke partai final. Memang Persib Bandung kita tahu sulit untuk menjaga agar gawangnya tidak kemasukan gol. Tapi memang itu adalah sebuah resiko dari mengandalkan penyerangan secara kolektif. Apa sih artinya kolektif? Melibatkan lebih dari 3 pemain pada saat melakukan serangan. Melibatkan lebih dari 3 pemain pada saat dalam urusan bertahan. Jadi memang kedua tim ini punya pola yang mirip tapi beda. Nah itu tadi kan sudah saya jelaskan. Dan juga kedua pelatih ya juga sering menerapkan strategi yang berbeda dalam setiap game. Seperti Persija lawan PSM Makassar tidak ingin langsung keluar. Ya, mereka terlihat ya bahwa bermain dengan disiplin. Persib Bandung lawan PS Sleman juga mencari momen sebelum mereka melakukan counter ataupun serangan untuk bisa menciptakan peluang. Jadi kuncinya juga bagi kedua tim hingga bisa lolos ke partai final adalah kedua tim ini para pemainnya bisa bermain dengan sabar. Itu sangat penting. Jika para pemain bisa bermain dengan sabar berarti mereka bermain dengan tenang. Jika mereka bermain dengan tenang berarti mereka akan bisa pikir lebih jernih lagi. Dan itu yang membuat kedua tim ini bisa melangkah hingga ke babak final, teman-teman. Persija Jakarta bisa lolos ke final setelah di semifinal mereka menang
adu penalti lawan PSM Makassar di leg kedua, karena kedua leg kan berakhir imbang dengan skor 0-0. Kita tahu bahwa tidak dihitung gol tandang. Jadi memang jikapun pertandingan berakhir satu sama, ya tetap saja akan diadakan adu penalti, dan terlihat mental para pemain Persija lumayan kuat. Memang ada beberapa pemain yang gagal mengeksekusi penalti, tapi ada beberapa pemain senior seperti Tony Sucipto yang bisa mengkonversikan penalti pada saat memang dibutuhkan. Dan itu membuat mereka melangkah hingga ke final. Pertandingan yang krusial itulah bagi Persija Jakarta lawan PSM Makassar. Andri Tani tidak banyak mendapatkan ujian dalam pertandingan tersebut, tapi setiap kali ada peluang dari para pemain PSM Makassar yang sebetulnya adalah peluang bagus, bisa dia tepis, bisa dia selamatkan gawangnya agar tidak kemasukan gol. Catatan memang defense dari Persija baik. And Persib Bandung juga terlihat pada saat mereka mendapatkan tekanan dari Sleman, baik di first leg maupun di second leg, mereka bisa keluar dari pressure itu. Kenapa? Karena mereka serang secara cepat. Mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerangan secara cepat. Jadi memang serangan kilat dari Persib Bandung itu yang sangat menakutkan. Permainan keras dari Persija Jakarta dan juga tangguhnya para pemain Persija di tengah itu yang akan menyulitkan Persib Bandung. Key player dulu sekarang kita bahas ya sebelum saya mengakhiri konten ini. Kan tadi kan saya minta teman-teman bersabar. From Persija first, saya melihat bahwa McClough, pemain yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, adalah pemain kunci bagi Persija Jakarta. Setelah Persija kalah lawan PSM Makassar, terlihat perubahan di lini tengah Persija dan juga di defense adalah karena peran dari McClough. Dia bisa berhadapan dengan para pemain tim lawan untuk bermain keras, dia juga bisa bermain cerdas untuk mengalirkan bola. Kan tercatat dia memberikan 2 assist di pertandingan lawan Borneo FC di sebuah pertandingan di mana Persija perlu memenangi pertandingan tersebut. And dia bisa memberikan beberapa umpan-umpan jarak jauh yang memang akurat. Ya pada intinya memang passing-passing dari McClough ini punya akurasi yang baik. Jadi itu memang dibutuhkan oleh Persija Jakarta saat memang mereka tidak punya playmaker di lini tengah, kan serangannya itu lebih mengandalkan 2 fullback ataupun 2 penyerang sayap. Now the problem is jika 2 penyerang sayap ini tidak bisa berkutik. Artinya Simic tidak bisa mendapatkan umpan-umpan yang dia butuhkan untuk bisa mencetak gol dari peluang yang memang dia perlukan juga kan. Harus ada peluang dong dari Simic agar dia bisa mencetak gol. Tapi sedikit peluang dari Simic sebetulnya selama berlangsungnya Piala Menpora ini. Ya, walaupun ada peluang ya bukanlah peluang yang berbahaya. So it means peran dari McClough ini sangat diperlukan. Dia akan bisa menjadi pembeda sebagai game changer jika dia sesekali maju dari lini tengah menjadi pemain yang istilahnya melakukan pergerakan dari lini kedua. Istilahnya kan kalian sudah kenal yang populer, yakni coming from behind. Secara tiba-tiba dia akan muncul dari second line untuk bisa membantu serangan bagi Persija Jakarta yang juga dia tunjukkan lawan Bayangkara FC. Persija tertinggal dan luar biasa juga comeback Persija di game itu, dan McClough bisa mencetak gol yang membawa kemenangan kan bagi Persija Jakarta. Dia mencetak gol kedua, tendangan dari luar kotak penalti. So peran McClough sangat penting di game ini, apalagi kita tahu Persib punya pemain-pemain yang kreatif di tengah. Ada Febri, ada Beckham Putra, ada Esteban Vizcara juga, betul mereka juga sering beroperasi di lini depan, tapi kan memulai serangannya dari tengah. And from Persib Bandung, memang kita tahu bahwa Persib Bandung juga materi pemainnya merata seperti Persija Jakarta kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa si A ini pemain bintang, si B ini pemain bintang, tapi memang adalah pemain yang vital. Seperti saya perhatikan McClough di Persija, maka di Persib Bandung, pemikiran saya ini adalah peran dari Ezra Walian. Dia sudah mencetak 3 gol. Ya, 1 gol lagi nih dia sudah bisa menyamakan koleksi gol dari Torres ya, pemain dari Persiraja Banda Aceh. Kan Torres sudah mencetak 4 gol. Ezra Walian adalah pemain yang bisa melakukan pergerakan tanpa bola, tanpa terdeteksi. Teman-teman bisa melihat kembali gol-gol dari Ezra Walian. Dia bisa mencetak gol dalam posisi yang menguntungkan. Pada saat lawan siapa itu? Lawan Persita Tangerang ya. Pada saat Persib menang dengan skor 3-1, kan Ezra mencetak gol tuh. Gol pertamanya. Lihat dia tidak terkawal sama sekali. And then pada saat lawan Persebaya Surabaya, dia juga mencetak gol dari luar kotak penalti saya kira, atau sedikit di dalam kotak penalti juga pada saat dia tidak terkawal. And lawan Sleman dia bisa melakukan heading tanpa pressure dari para pemain Sleman. Kenapa? Karena pergerakannya tidak terdeteksi. Jadi dia juga bisa menjadi pembeda bagi Persib Bandung.
Jadi saya kira dua pemain ini adalah pemain kunci di partai Grand Final ini. Kalau kita berbicara soal pemain pilar, ya semua pemain adalah pemain pilar dari masing-masing tim. Peran mereka, kontribusi mereka memang dibutuhkan, tapi perlu juga kan pemain yang bisa menjadi pembeda. Saya kira dua pemain ini bisa menjadi pembeda. Jadi kita tunggu saja partai Grand Final ini yang akan kick off beberapa jam lagi. Dan teman-teman silakan bisa memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya nanti akan kembali lagi untuk membuat konten review tentunya setelah berakhirnya first leg dari partai Grand Final Piala Menpora tahun 2021. Mega big match Persija Jakarta versus Persib Bandung. Don't miss it. No hit, only football. Salam sepak bola.